Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dapat mengikuti materi pada kesempatan ini dengan baik. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatan Yusuf Anggulian dari Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tepatnya di kelas 10. Saya akan menjelaskan di bab 2. Terkhusus saya akan menjelaskan di bab 2 subbab A, yaitu mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, langsung saja saya akan memulai materi video pembelajaran pada pagi hari ini. Ya baik, untuk cakupan materi yang akan kita bahas yaitu ada 2, yaitu adalah wilayah negara dan deklarasi Juanda, serta ruang lingkup wilayah negara Indonesia. Baik, untuk yang pertama adalah pengertian wilayah negara dan deklarasi Juanda. Pengertian wilayah negara. Wilayah merupakan suatu ruang di mana warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan hidup serta menjalankan berbagai aktivitasnya. Sementara itu, Ensiklopedia Umum mendefinisikan wilayah negara sebagai suatu bagian muka bumi daerah tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Dalam hal ini, wilayah negara meliputi daratan, lautan, dan ruang udara sebagai tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber kehidupan warga negara. Sehingga suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah negaranya, yaitu tanah, air, dan udara. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki wilayah tersendiri. Wilayah negara Indonesia termasuk dalam David or Spirit, yaitu suatu bentuk negara yang terpisah oleh wilayah, laut, dan atau negara lain. Dengan kata lain bahwa negara Indonesia adalah negara yang batas wilayahnya dengan negara lain dipisahkan oleh perairan laut dan atau negara lain. Nah, itu merupakan Indonesia itu dipisahkan oleh laut dan negara lain. Nah, penjelasan mengenai wilayah negara juga dijabarkan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar tahun 1945. Disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang, di mana Indonesia menganut sistem yang pertama pengaturan suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh pelajar Indonesia. Yang kedua, pemanfaatan bumi, air, dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebenarnya kemakmuran rakyat. Yang ketiga adalah desentralisasi pemerintah kepada daerah besar dan daerah kecil yang bersifat otonom dalam bingkai NKRI. Serta yang keempat adalah kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk yang kedua adalah selanjutnya mengenai pengertian deklarasi Juanda berkaitan dengan wilayah negara Indonesia. Pada tanggal 13 Desember 1958, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda. Sebelumnya, bahwa pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorialnya hanya sepanjang 3 mil laut terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Berdasarkan dari deklarasi Juanda tersebut, maka Indonesia menganut sistem atau konsep negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Laut PBB 1982 dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu, dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya deklarasi Juanda ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi Indonesia, karena Indonesia menjadi negara yang diakui oleh Konvensi PBB sebagai negara kesatuan, di mana lautnya bukan sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa. Itu merupakan dampak positif dari adanya deklarasi Juanda. Nah, selanjutnya mengenai ruang lingkup wilayah negara Indonesia. Ruang lingkup wilayah negara Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu wilayah laut, wilayah daratan, dan wilayah udara. Untuk wilayah laut tersendiri dibagi menjadi 3, yaitu zona laut teritorial, zona landas kontinen, serta zona ekonomi eksklusif. Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Nah, wilayah laut Indonesia sebagai negara kepulauan yang wilayah perairan lautnya lebih luas daripada wilayah daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangatlah penting bagi kehidupan bangsa dan bernegara sesuai dengan hukum internasional yang telah disepakati PBB. Berikut ini merupakan gambar pembagian wilayah laut menurut Konvensi PBB. Nah, adapun pengertian dari laut zona teritorial adalah batas laut garis hayal yang berjarak 12 mil
laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Yang kedua, zona landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen. Kedalaman lautannya kurang lebih 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Nah, untuk yang ketiga adalah ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif. Nah, selanjutnya adalah wilayah daratan Indonesia. Wilayah daratan Indonesia tidak kalah besarnya dengan wilayah lautan. Di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai, hamparan ribuan hektar dan persawahan. Selain itu, atas daratan Indonesia banyak berdiri gedung-gedung pemerintah maupun pusat perbelanjaan. Di bawah daratan juga terkandung kekayaan alam yang melimpah berupa bahan tambang seperti emas, batu bara, perak, tembaga, dan sebagainya. Nah, negara berdasarkan batas-batas yang diatur, batas wilayah daratan suatu negara dapat berubah batas wilayah alam yang meliputi sungai, danau, pegunungan, dan lembah. Batas buatan seperti pagar tembok, pagar kawat, berduri, dan parit. Serta yang ketiga adalah batas perhitungan, yaitu berupa garis lintang dan garis bujur peta bumi. Nah, wilayah daratan Indonesia ini dibagi menjadi 5 pulau ya, Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Next, untuk selanjutnya atau yang terakhir adalah wilayah udara Indonesia. Wilayah udara Indonesia, wilayah udara adalah udara yang berada di puncak permukaan bumi, di atas wilayah darat dan laut. Konvensi Paris 1999 menyatakan bahwa negara-negara merdeka dan berdaulat berhak mengadakan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah udaranya, misalnya kepentingan radio satelit dan penerbangan. Nah, selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Negara kita mempunyai kekuasaan utuh atas seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah lautan dan daratan. Nah, itu mengenai wilayah Indonesia yang meliputi perairan, daratan, dan udara. Oke, sekian materi video belajar dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.